penjelasan singkat pre-virtual tour dan pengisian kuesioner Desa Wonogiri Kauh. Jadi penelitian ini merupakan penelitian tahun kedua, tahun 2020. Dalam penelitian ini membutuhkan instrumen-instrumen seperti kuesioner yang harus diisi oleh responden. Oleh karena dalam keadaan pandemik, di mana kita dilarang untuk berpergian bersama-sama ke sebuah tempat atau destinasi wisata, maka salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan media online atau media internet sebagai sarana dalam pengumpulan data. Dengan tujuan demikianlah kuesioner ini dibuat. Adapun tujuan kegiatan ini adalah diharapkan saudara sekalian sebagai responden pertama dapat pengalaman melakukan virtual tour. Kedua, menambah wawasan pengetahuan mengenai pariwisata. Ketiga, membantu dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Keempat, membantu pemerintah dalam membangun kawasan pedesaan melalui pengembangan potensi wisata. Yang kelima adalah membantu masyarakat dalam meningkatkan wawasan mengenai wisata pedesaan. Adapun beberapa pengkondisian yang perlu dilakukan terkait dengan riset di masa pandemi ini adalah: yang pertama, saudara diasumsikan sudah mengenal dan pernah berkunjung ke Desa Wonogiri Kauh, tentunya dengan melihat video pre-virtual tour yang dibagikan atau diberikan. Yang kedua, untuk dapat memperkuat persepsi saudara, maka kami mengharapkan kesediaan saudara untuk menonton video potensi wisata Desa Wonogiri Kauh ini. Yang ketiga, selanjutnya saudara diharapkan mengisi kuesioner yang disediakan serta juga membantu untuk memviralkannya. Desa Wonogiri Kauh merupakan desa yang belum banyak diketahui orang. Lokasinya berada di antara Desa Belimbing dan Desa Wonogiri. Alamnya masih asri dan udaranya masih sangat segar, belum terlalu tersentuh oleh modernisasi. Meskipun demikian, jalan menuju ke sana sudah bagus dan sangat cocok untuk melepas kelelahan, kejenuhan setelah bekerja sehari-hari. Berikut cara mengisi kuesioner Desa Wonogiri Kauh model brand loyalty desa di Bali sebagai destinasi wisata seni dan budaya pendukung kepariwisataan pada kawasan perdesaan nasional. Nah, pada bagian ini dijelaskan secara singkat maksud dan tujuan daripada pengisian kuesioner ini. Jika ditemui kesulitan, saudara-saudara sekalian bisa menghubungi email saya di sini atau di kerjabayu@gmail.com dan nomor handphone saya atau nomor WA yang bisa dihubungi. Selanjutnya, mulailah mengisi nama. Saya contohkan, saya isi nama saya. Kemudian jenis kelamin, usia. Jadi tinggal kita klik saja bagian yang mana yang kita isi sesuai dengan data yang ada atau keadaan kita. Bangsaan warga negara Indonesia, pekerjaan sebagai profesional, pendapatan per bulan antara ini saya buat antara 2 sampai dengan 5 juta. Pengeluaran berwisata untuk ke Desa Wonogiri Kauh
saya buat kurang dari 100.000 atau antara 100.000 dan 200.000. Kenapa? Untuk biaya transportasi ya, untuk beli bensin, untuk makan di jalan. Itu kurang lebih kalau saya beserta keluarga menghabiskan antara 100 sampai dengan 200.000 rupiah. Kemudian kegiatan wisata dilakukan melalui, di sini karena musim pandemi saya lakukan dengan virtual tour. Tapi kalau waktu sebelumnya saya bisa melakukan individual ya, secara dengan kendaraan pribadi. Tujuan ke desa Wonogiri Kauh tentunya di sini untuk saya sendiri adalah melakukan kegiatan wisata. Bisa juga belajar pariwisata ya, sebenarnya bisa diisi antara opsi melakukan kegiatan wisata maupun belajar pariwisata. Tapi bagi saudara-saudara sekalian, jika memang ingin belajar pariwisata, dipilih juga belajar pariwisata. Kemudian lama kunjungan ke desa Wonogiri Kauh, kalau saya pribadi di sini pada umumnya kurang dari 1 hari ya. Kemudian berapa kali mengunjungi desa Wonogiri Kauh? Kalau saya pribadi sudah lebih dari 2 kali. Di sini opsinya 2 kali. Jadi di sini kami menginstruksikan saudara sudah pernah mengunjungi desa Wonogiri Kauh minimal 2 kali. Selanjutnya masuk ke kualitas layanan wisata di desa. Fasilitas yang ada di desa sudah memadai. Jadi saya akan menjawab karena di sini kalau untuk menilai fasilitas wisata tentunya harus ada homestay sudah ada. Kemudian tempat makanan minum sudah ada, sarana jalan sudah ada, mungkin tempat ini ya toiletnya belum ada barangkali ya, TIC belum ada, terus information center. Jadi di sini saya memutuskan misi dengan nilainya di tengah ya, saya angka 3 saja. Tapi kalau sudah sekalian silahkan ya. Kemudian masyarakat desa memberikan layanan tepat waktu. Sebenarnya layanan yang diberikan masyarakat desa itu biasanya informasi, kemudian kali kalau kita butuh makan minum di warung-warung yang tersedia di sana, itu biasanya pelayanannya juga tidak terlalu lama atau cepat. Dan juga kalau kita perlu informasi apa, biasanya dengan cepat dijawab. Untuk menginap juga sudah tersedia beberapa homestay, jadi sini memberikan nilai 4 ya. Jika saya membutuhkan informasi masyarakat desa dapat memberikannya dengan baik ya, saya setuju. Masyarakat desa dapat menjelaskan daya tarik wisata yang ada. Daya tarik wisata yang ada di sini karena masyarakatnya itu kebanyakan dari agraris, petani. Jadi kalau kita menanyakan daya tarik wisata apa yang ada, mungkin agak susah menjawabnya. Tapi kalau kita menanyakan misalnya upacara apa yang dilakukan di desa Wonogiri Kauh, mereka biasanya bisa menjawab. Kemudian matahari terbit di sebelah mana, karena desa Wonogiri Kauh memiliki spot yang bagus untuk melihat matahari terbit dan matahari terbenam. Biasanya mereka dapat menjelaskan dengan baik jika menanyakannya dengan tepat. Masyarakat desa mengerti kebutuhan pribadi saya. Misalnya saya suka fotografi, ditunjukkan view yang indah. Oke, di sini saya menjawab setuju. Berikutnya, bagian mengukur citra desa dalam konteks pariwisata. Desa Wonogiri Kauh memiliki reputasi yang bagus ya. Jadi selama ini reputasinya sudah cukup bagus ya, sudah bagus lah. Walaupun belum seperti desa-desa lainnya ya yang sudah berkembang dengan baik pariwisatanya. Saya merasa ada keunikan, keistimewaan pada desa ini ya. Saya pribadi keunikannya itu justru istilahnya masih asri, masih alami, masih belum banyak perubahan akibat modernisasi. Dan juga ada beberapa daya tarik wisata seperti misalnya Gua Raksasa dan juga air terjun Titi Angkah. Dan beberapa keunikan upacara adat misalnya Wedalan gitu, selalu diiringi orang trance untuk kerohan ya.
Dan kalau kita lebih mendalami kehidupan desa Wonogiri ini memang sangat spiritual, ya, sangat nuansa spiritualnya lumayan sangat tinggi ya. Jadi sangat kepercayaan terhadap Tuhan dan alam sangat tinggi. Sehingga kejujuran dan keramah-tamahan sebagai cermin daripada mereka masyarakat yang sangat spiritual. Desa ini adalah desa yang unggul dibandingkan wisata pedesaan pada desa lainnya. Desa yang unggul. Jadi kalau dikatakan unggul, ini karena masih belum berkembang, jadi saya membuat angka 2 ya. Nah, tidak setuju artinya ya. Tidak setuju karena kalau unggul itu sudah berkembang dan dikelola dengan baik, sementara di desa mereka masih belum ya. Kenyamanan di sini membuat saya terkesan. Jadi kalau kenyamanan dari kualitas udara, pemandangan, keramah-tamahan, makanan lokal yang tersedia, itu menurut saya sudah membuat saya nyaman. Saya kasih poin 5. Saya merasa istimewa dapat mengunjungi desa ini. Ya, meskipun ya nanti dalam virtual tour kita menganggap kita sudah pernah ke desa ini melalui virtual. Jadi dengan gambar, suara yang disajikan, kami harapkan saudara bisa mengisi perasaan Anda. Apakah merasa istimewa atau tidak? Kalau saya merasa istimewa, karena menurut saya desa ini ada sesuatu yang spesial di sini. Dan saya cukup bangga karena ini desa Wonogiri Kauh, karena memang tidak terlalu dikenal di internet. Jadi kalau saya pribadi, saya sangat senang jika saya itu pernah mengunjungi tempat yang orang lain belum tahu. Itu karakter saya. Berikutnya, daya ingat wisatawan terhadap desa Wonogiri Kauh. Ini mengukur brand awareness ya. Saya mengetahui desa ini ya, karena kita sudah diberikan informasi di awal, jadi saya menulis sangat setuju. Saudara boleh menulis setuju ya. Jadi kami harapkan saudara menonton video virtual tour yang diberikan sebelum kuesioner ini, sehingga nanti mengisinya cenderung mengatakan setuju mengetahui atau sangat setuju mengetahui. Karakter layanan wisata di desa ini dapat saya terima dengan mudah. Nah, jadi seperti saya ceritakan tadi, masyarakatnya ramah, kemudian jika kita perlu informasi, biasanya mereka antusias memberikan jawaban. Saya menjawab setuju. Saya dapat dengan mudah dan cepat dalam mengenali desa ini. Nah, jadi karena desa Wonogiri Kauh ini unikannya dia juga memiliki pemandangan negara gunung. Misalnya kalau kita lihat utara di spot tertentu kita bisa lihat langsung Gunung Batu Karu, dan di sebelah selatan langsung kita bisa lihat patung DWK. Jadi saya cukup mudah ya setuju kan bahwa saya mudah mengenali desa Wonogiri. Jadi sekali saya ke sana, saya biasanya langsung ingat ini desa Wonogiri Kauh karena keunikannya tadi. Saya dengan mudah membayangkan desa ini ketika membicarakannya. Setuju. Saya dengan mudah membedakan desa ini dengan yang lain. Jadi karena beberapa keunikan tadi, jadi saya menjawab setuju. Jadi saudara boleh menjawab seperti yang saya jawab jika memang sama persepsi saudara, tapi kalau tidak sama boleh menjawab tidak seperti yang saya buat. Kemudian kepuasan wisatawan. Jadi kepuasan wisatawan bagi saudara yang pernah langsung ke sana ataupun dengan virtual tour, boleh mengisi dengan sesuai apa adanya. Saya mendapat kenyamanan tinggal di desa ini. Saya menjawab setuju karena memang saya merasa nyaman. Saya melakukan hal yang benar ketika saya memutuskan untuk mengunjungi desa ini. Ya, saya setuju karena juga merupakan tugas saya sebagai pecinta pariwisata dan juga sebagai istilahnya di dunia akademis. Jadi semakin banyak objek wisata yang saya ketahui, itu akan menambah wawasan saya mengenai pariwisataan, tentang potensi, keunikan, dan pelayanan di desa wisata atau di wisata pedesaan. Saya merasa pelayanan desa ini lebih baik daripada harapan saya. Jadi cara menjawab ini kita harus membandingkan sebelum kita mengikuti virtual tour, sebelum kita ke desa Wonogiri Kauh, dan pengalaman sesudahnya.
apakah melebihi harapan atau sama dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi pada awalnya saya membayangkan desa Wanegiri-Kau itu desa yang istilahnya sama lah dengan desa-desa di Bali yang sudah istilahnya terjamah dengan pariwisata, modernisasi terasa sekali. Ternyata harapan saya melebihi harapan saya, karena ternyata desa ini tidak seperti itu ya. Desa ini ternyata jauh dari modernisasi ya, masih sangat istilahnya masih cukup tradisional ya, belum banyak istilahnya polesan-polesan dari budaya modern. Saya setuju. Ya, secara keseluruhan saya puas dengan keputusan yang saya buat untuk membangun desa ini. Jadi saya setuju karena saya merasa tidak ada dirugikan dan saya merasa ada pengetahuan baru yang saya peroleh di desa ini, walaupun hanya dengan virtual tour misalnya. Kemudian kesetiaan wisatawan. Bagian ini mengukur kesetiaan wisatawan untuk mengunjungi desa Wanegiri-Kau. Saya mempertimbangkan desa ini sebagai pilihan utama saya pada saat saya ingin berwisata ke desa di Bali. Oke, jadi saya jawab, ya kalau saya, karena karakter saya menyukai sesuatu yang nature, alami, unik, dan beda dengan wisata pedesaan lainnya, saya jawab setuju. Saya menyukai desa ini, jelas saya setuju. Saya cenderung memilih desa ini di masa yang datang, saya jawab semua setuju. Kemudian saya mengunjungi desa ini lebih sering daripada desa-desa lainnya pada saat ini. Saya jawab semua setuju karena saya mau cukup sering ke sana. Kemudian saya selalu memberikan informasi yang benar apabila ada persepsi negatif tentang desa ini. Saya jawab semua setuju. Baik, demikianlah misi kuesionernya. Tinggal kita kirim saja. Kita kirim. Di sini saudara bisa melihat responnya. Karena saya yang membuat kuesioner dan misi pertama, ini tanggapannya baru 1. Jadi kalau kalian saudara sekalian ingin melihat tanggapan, bisa langsung dilihat di hasil daripada rekap kuesioner yang dibuat di Google Form ini. Baik, saudara sekalian, terima kasih sudah mengikuti istilahnya virtual tour dan misi kuesioner di desa Wanegiri-Kau ini. Harapan saya agar bisa menambah wawasan saudara sekalian di bidang pariwisata dan juga tetap merasa nyaman, menambah pengetahuan walaupun di era pandemi begitu banyak kesulitan. Jadi kita harus tetap optimis bahwa pariwisata masih bisa dikembangkan seperti sedia kala.